kriteria pemilihan judul di berbagai penelitian, yaitu yang pertama, judul sebaiknya yang menarik minat peneliti, menarik dan dapat membangkitkan minat peneliti, yaitu dengan kita pemilihan judul yang baik, tentu kita akan minat untuk menelitinya lebih lanjut. Dan kedua, judul yang dipilih mampu dilaksanakan peneliti, dapat melakukan penelitian dan cukup waktu yang tersedia untuk melakukan penelitian. Tentu judul itu kita harus paham. Kalau seandainya kita tidak mampu melaksanakan judul yang telah kita tetapkan, maka di kemudian hari kita akan kesulitan untuk melaksanakan berikutnya. Yang ketiga, judul hendaknya mengandung kegunaan praktis dan penting untuk diteliti. Kayak gini. Kalau seandainya judul yang kita tetapkan atau kita lanjutkan sebagai skripsi kita, kalau seandainya tidak berguna atau tidak mengandung kegunaannya, itu tidak berguna kita melaksanakannya. Alangkah kita membuat suatu penelitian, hasil kita itu digunakan oleh orang lain, berguna bagi diri sendiri, masyarakat, dan ilmu pengetahuan. Yang keempat, judul yang dipilih hendaknya cukup data yang tersedia. Data sekunder dari kepustakaan yang ada, yaitu judul kita itu alangkah mudah dicari sumbernya ataupun data-datanya. Kalau seandainya judul yang kita tetapkan namun kita tidak dapat mendapatkan datanya, maka kita akan kesulitan untuk menyelesaikannya. Yang kelima, hindari terjadinya duplikasi judul dengan judul lain agar terhindar dari plagiat. Seandainya judul kita ini sama dengan yang lain, takutnya nanti banyak hal-hal yang sama sehingga seseorang menganggap kita itu plagiat, meniru dia. Menurut Dr. Julansyah Nur dalam bukunya Syarat Judul Penelitian yang Baik, itu menyebutkan variabel penelitian, menyebutkan nama unit analisis penelitian, yaitu organisasi, kelompok, orang, kejadian, atau hal-hal yang dijadikan objek penelitian. Yang ketiga, menyebutkan lokasi penelitian. Yang terakhir, disusun sesingkat mungkin. Mencukupi penelitian. Yang pertama, menunjukkan sifat atau jenis penelitian, menunjukkan variabel utama, menunjukkan variabel yang menjadi faktor pengaruh variabel utama, subjek penelitian, lokasi penelitian, tahun penelitian dilaksanakannya. Bagian kedua, definisi masalah, kriteria masalah yang baik, sumber, ide masalah, dan menentukan masalah. Pertama, yaitu definisi masalah. Menurut Notoya Mojo, suatu kesenjangan antara yang seharusnya dengan apa yang terjadi tentang sesuatu hal, atau antara kenyataan yang ada atau terjadi dengan seharusnya terjadi. Yaitu kriteria masalah yang baik. Yang pertama tuh jelas, padat, dan dapat dipahami. Yaitu gimana masalah kita tuh jelas apa permasalahannya, dan padat dan tidak terlalu rumit sehingga kita dapat memahaminya. Unsur data mendukung pemecahan masalah. Rumusan masalah harus merupakan dasar dalam membuat kesimpulan sementara. Masalah harus menjadi dasar bagi judul penelitian. Berwujud kalimat tanya bersifat interrogatif. Yaitu rumusan itu bersifat tanda tanya. Itu kita mengetahui permasalahan-permasalahan tersebut itu berhubungan dengan upaya pembentukan dan perkembangan teori. Dirumuskan di dalam konteks kebijakan pragmatis yang sedang aktual. Kriteria masalah yang baik menurut Halley dan Cummings. Visible, tersedia cukup
subjek penelitian, dana, waktu, alat, dan keahlian. Interesting, aktual, novel, mengkonfirmasi pada ilmuwan, tikal, tidak bertentangan dengan etika, relevan, sesuai perkembangan iptek. Sumber ide masalah itu ada dua, sumber teoritis dan sumber pragmatis. Sumber teoritis ini sumber bahan tertulis, yaitu primary source materials, buku, teks, jurnal, abstrak, laporan penelitian, pertemuan ilmiah, dan subtopik. Sedangkan sumber pragmatis yaitu masalah dari kajian empiris menurut sila pengalaman pribadi peneliti, pemegang kekuasaan media massa, pertemuan profesional. Hingga dasar-dasar menyusun latar belakang penelitian dari aspek filosofis, yuridis, empiris. Secara umum, yaitu ada 3 aspek normatif, yaitu kondisi yang seharusnya dicapai secara ideal. Yang kedua, aspek empiris, kondisi di lapangan berbeda dengan kondisi ide. Yang ketiga, aspek teoritis atau yuridis, mengungkapkan sebuah metode yang dapat menyelesaikan masalah. Yang kedua, pernyataan dari pertanyaan pemandu riset. Latar belakang penelitian ini berisi tentang alasan rasional dan esensial, kesenjangan yang dapat di lapangan, kompleksitas masalah, penjelasan singkat tentang kedudukan, pendekatan yang digunakan. Jadi latar belakang penelitian ini berisi tentang permasalahan yang ingin kita angkat itu, yang ingin yang terjadi kesenjangan yang kita ingin cari solusinya, yaitu pendekatan yang digunakan dengan cara pendekatan kualitatif, kuantitatif, dan campuran. Sistem piramida terbalik dalam penyusunan latar belakang masalah, yaitu sistem piramida terbalik ini dari permasalahan yang umum nantinya kita bahaskan sampai kita kerucutkan ke akar permasalahannya. Bagian 4, langkah-langkah mengidentifikasi masalah penelitian. Yang pertama, kita harus tahu dulu definisi identifikasi masalah. Menurut Surya Sumantri, tahap pemulaan dari penguasaan masalah, yaitu bagian dari identifikasi masalah. Identifikasi masalah dengan jelas akar penyebab masalah, yaitu membuat hasil masalah-masalah yang terjadi. Berarti ini yaitu adalah kita mengidentifikasikan dari permasalahan tersebut, jelas kita itu apa penyebab akar dari semua permasalahan tersebut, sehingga kita tahu asal usul permasalahan yang terjadi. Yang kedua, mengembangkan pernyataan masalah secara rinci yang mencakup efek masalah. Berdasarkan permasalahan tersebut kita kembangkan, lalu kita rinci dan mencakup efek masalah sampai masalah secara luas. Lalu kita masuk langkah-langkah mengidentifikasi masalah. Identifikasi secara umum itu kita mengajukan pertanyaan. Di sini maksudnya kita mengajukan pertanyaan-pertanyaan, permasalahan-permasalahan. Kita catat semuanya apa-apa aja permasalahan-permasalahan yang terjadi. Yang kedua, memahami sifat masalah, diskusi. Kemudian masalah-masalah yang kita ajukan tadi, kemudian kita pahami, kita diskusikan. Yang ketiga, kumpulkan literatur yang tersedia, mempersempit masalah. Dari masalah-masalah tersebut, kemudian kita rincikan. Yang keempat, mengembangkan ide-ide melalui diskusi. Yaitu dari permasalahan tersebut, kita mengembangkan ide-ide kita dengan cara melalui diskusi. Yang terakhir, menyusun ulang masalah penelitian, yaitu kita dari permasalahan yang kita bahas, kita menyusun kembali masalah penelitian kita. Sumber mendapatkan bahan identifikasi ini, itu sumber-sumber, yaitu kita bisa dengan cara memperbanyak membaca literatur, ikut seminar, wawancara, dan segala macam lainnya untuk menambahkan wawasan kita. 5. Menjabarkan batasan masalah penelitian pendidikan. Yang pertama, tujuan batasan masalah dalam pendidikan. Pertama, tujuannya kita membatasi pembahasan pada pokok permasalahan penelitian. Kedua, agar tidak keracuan dalam menginterpretasikan hasil penelitian. Yaitu ini tujuan batasan masalah dalam penelitian ini supaya kita tahu batas-batas permasalahan apa saja yang kita bahas nanti. Kalau seandainya kita tidak ada pembatasan masalah, maka semuanya kita harus
yang menjadi pembahasan nanti takutnya terjadi kerancuan. Kedua, tahap-tahap membatasi masalah. Pertama, mengidentifikasi dan klasifikasi masalah yang akan dikaji, menegaskan permasalahan, delongo permasalahan dengan data sesuai lapangan secara rinci. Fungsi batasan masalah itu membantu mengidentifikasikan masalah, memfokuskan pada satu persoalan, membatasi jangkauan proses, menghasilkan masalah yang telah terselesaikan, gambaran yang akan dibahas. Yaitu hal yang diperhatikan dalam membuat batasan masalah, yaitu pertama, tahap masalah yang dibatasi dapat dijangkau oleh kemampuan peneliti. Harus disesuaikan dengan berbagai data. Masalah yang dibatasi harus diteliti terlebih dahulu tentang sesuatu hal yang dianggap mempunyai data tarik. Menjabarkan rumusan masalah penelitian di berbagai jenis penelitian. Yang pertama, kita harus tahu dulu definisi masalah. Itu salah satu tahap di antara sejumlah tahap penelitian yang memiliki kedudukan yang sangat penting dalam kegiatan penelitian. Sifat perumusan masalah penelitian. Yang pertama, permasalahan deskriptif, yaitu tentang pernyataan terhadap keberadaan variabel mandiri, baik satu variabel ataupun lebih. Contohnya saja, seberapa tinggi efektivitas penyeluruhan terhadap peningkatan pengetahuan responden. Yang kedua, permasalahan komparatif, membandingkan keberadaan satu variabel atau lebih pada dua atau lebih sampai yang berbeda. Contohnya, adakah perbedaan kualitas pengukuran tekanan darah antara lengan kanan dan lengan kiri? Yang ketiga, permasalahan asosiatif, yaitu bersifat hubungan antara dua variabel atau lebih yang terdiri di atas, hubungan simetris, hubungan kausal, dan hubungan interaktif. Yaitu karakteristik perumusan masalah. Yang pertama, ajukan pertanyaan-pertanyaan yang dapat dijawab. Tanyakan pertanyaan-pertanyaan penting, mengindikasikan variabel dan atau hubungan spesifik antar variabel. Kemungkinan pengujian empiris, pengumpulan data, dan analisis data signifikan dengan latar belakang masalah. Menjabarkan tujuan penelitian dari berbagai jenis penelitian. Yaitu yang pertama, kita merumuskan pertanyaan dan menentukan jawaban. Yang kedua, kita menyelidiki prinsip-prinsip yang terletak di balik fakta. Ketiga, memecahkan masalah. Yang keempat, membuat predikat, estimasi, dan proyeksi mengenai peristiwa-peristiwa yang akan terjadi. Yang keenam, kita mengumpulkan fakta-fakta, yaitu semua fakta-fakta yang telah kita kumpulkan. Yang ketujuh, mengendalikan peristiwa berdasarkan temuan-temuan yang diperoleh, yaitu berdasarkan fakta temuan-temuan yang kita peroleh, lalu kita mengendalikan peristiwa tersebut. Lalu kemudian kita menyusun atau merumuskan teorinya. Baru yang terakhir nanti kita mendeskripsikan atau menggambarkan secara jelas tentang data. Gambarkan kegunaan atau manfaat penelitian. Yaitu manfaat penelitian teoritis, yaitu untuk mengecek teori yang sudah ada. Praktis, manfaat yang berguna untuk memecahkan masalah. Yang ketiga, untuk merumuskan pertanyaan dan menentukan jawaban terhadap pertanyaan peneliti. Kegunaan penelitian, yaitu yang pertama, untuk kepentingan ilmu. Kita mengembangkan ilmu dakwah bagi masyarakat. Itu sumbangan yang diperlukan dalam memecahkan suatu masalah yang relevan, mengendalikan peristiwa, menyusun teori, mendeskripsikan, memberikan data, meramalkan, mengestimasi, dan memproyeksi. Menjabarkan asumsi dan keterbatasan serta contoh. Asumsi pengembangan menurut Bloom dapat dilihat dari perilaku yang ditampilkan, yaitu ada 3: kognitif, efektif, dan psikomotor. Yaitu media pembelajaran, yaitu berbasis komputer. Desain penelitian, lokasi penelitian, yaitu populasi dan sampel penelitian, dan definisi istilah. 11. Definisi operasional. Yang pertama, definisi operasional ini menunjuk pada peneliti
atas caranya dalam mengukur suatu variabel. Menurut Hoover, yaitu membuat identifikasi sesuatu hal yang bersifat variabel. Cara membuat definisi operasional, yaitu yang pertama, kita mengidentifikasikan karakteristik, tentukan alat, jelaskan metode pengujian, sebutkan kriteria keputusan, dokumentasi definisi operasional. Jenis-jenis definisi operasional yaitu operasional A, operasional B, dan operasional C. Tujuan operasional ini itu dimana untuk memudahkan kita serta menghindari perbedaan persepsi, menerapkan aturan, memberikan arti yang tidak ambigu, membuat pengumpulan data sehingga seseorang tuh paham dan memadu jenis data. Manfaat definisi operasional ini untuk penjabaran dari variabel. Uji definisi operasional ini membuat tugas yang akan dilakukan.